Dia memuntahkan sesuatu lagi, kepala ayam hitam yang amat sangat busuk. Dan ada cairan yang berbau amat sangat bau keluar dari mulut Rian. Danur. Diserang makhluk gaib kiriman dukun cabul. Ditulis oleh @ras140217 Insun Burung. Baik teman-teman, kisah nyata ini pernah dialami oleh saudara tercintaku. Sekitar tahun 2012 lalu, beberapa tahun setelah tragedi pembunuhan dan perampokan yang terjadi kepada keluarga calon istri Rian. Setelah kejadian itu, Rian dibawa pulang ke desanya, dan setelah keadaannya mulai normal dan membaik, Rian kembali merantau keluar daerah. Beberapa bulan bekerja di sana, semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun, keadaan berubah saat Rian menolong seorang perempuan. Ya, menolong seorang perempuan yang hendak diperkosa oleh seorang dukun. Menurut para penduduk di sana, dukun itu adalah dukun ilmu hitam yang amat sangat kuat. Begini awal ceritanya. Hari itu Rian sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung kecil di tengah desa. Yan, kau mau ikut melamar gak kerja di sana? Tanya salah seorang pemuda. Kerja apa, Kar? Di mana? Tanya Rian. Itu loh, di K10, perusahaan kayu itu loh, jawab salah seorang teman Rian. Ijazahku tuh cuma SMA loh, ujar Rian. Tenang aja Yan, kalau kau mau, aku akan membantumu. Kebetulan di sana itu ada pamanku, ujar Toto. Kalau begitu, aku pun mau melamar kerja di sana toh, sahur Ikar. Ya, sudah. Rencanaku memang mau ngajak kalian semua kerja di sana. Gajinya lumayan lah, ujar Toto senang. Surat lamaran kerjanya gimana toh? Tanya Rian. Kalian buatlah seadanya, aku jamin pasti diterima, ujar Toto. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Rian dan temannya mendapatkan surat panggilan kerja. Sehari sebelum berangkat, Rian menemui gurunya untuk mengambil sesuatu. Pada hari yang sudah ditentukan, Rian pun berangkat bersama teman-temannya. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Teman-teman, berhubung mes karyawan yang di sekitar perusahaan ini sudah penuh, jadi kita tidur di mes yang ada di luar wilayah perusahaan. Ya, sekitar 20 meter lah dari sini. Di sana dekat dengan pemukiman penduduk, ujar Toto menjelaskan. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Jadi sekarang kita istirahat dulu. Semuanya sudah disiapkan di sana, ujar Toto sambil mengemudi. Teman-teman Toto, termasuk Rian, semuanya mengangguk setuju. Kalian juga nggak usah khawatir, karena setiap pagi akan ada bis karyawan yang menjemput kita. Dan untuk makanan dan minuman semuanya udah ada, ujar Toto tersenyum. Tapi ada yang harus kalian ingat, ketika kita sampai di sana nanti, ada sebuah rumah kecil. Jangan pernah ke sana ya, karena menurut warga di sini, rumah itu milik seorang dukun hitam, ujar Toto mengingatkan kita. Tenang aja toh, nggak bakalan lah kita ke sana. Lagian kan tiap hari kita kerja toh, jawab salah seorang teman Toto. Ya udah, baguslah kalau gitu. Ingat, kita di sini karena kerjaan, bukan ada maksud aneh-aneh ya, ujar Toto. Serempak, teman-temannya termasuk Rian mengangguk. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Jadi, gua, Rian, Wewen, dan Mindun tidurnya sekamar ya, ujar Toto. Dan buat kalian berempat, kamar di sebelah ini masih kosong kok. Kalian bisa di situ, oke? Ujar Toto seraya membukakan pintu kamar untuk teman-temannya.
Rian, Wewen, dan Midun masuk ke dalam kamar, menaruh tas mereka masing-masing. Yan, Wen, kita jalan-jalan yuk. Kali aja ada cewek-cewek yang naksir kita. Ujar Midun saat itu. Kalian aja lah, gue capek. Lagi pengen istirahat. Ujar Rian sembari merebahkan tubuhnya. Lu gimana sih Wen? Ikut gak lu? Tanya Midun. Enggak lah, gue juga mau istirahat. Lu ajakin teman-teman di sebelah tuh, pasti mereka mau. Ujar Wewen. Ya udah deh, gue ke sebelah dulu ya. Yan, ini tempat kok serem ya. Ujar Wewen dari tempat tidur. Serem gimana maksudnya? Tanya Rian sambil main HP. Gak tahu, kayak ada yang memperhatiin kita gitu. Ujar Wewen yang memang paling penakut dari teman-temannya. Mungkin lu aja yang belum mandi, makanya diliatin, diperhatiin sama cicak-cicak dan kecoa. Jawab Rian sambil ketawa. Lu emang kalau diajakin ngomong sama temen. Wen. Sesaat hening, tidak ada jawaban. Rian mengintip ke atas tempat tidur Wewen. Ya, udah tidur dia, gumam Rian. Seraya keluar dari kamar menuju WC yang ada di sebelah kamar Ikar. Malam harinya sekitar pukul 7 malam, Toto baru datang. Nih, gua bawain makan buat kita, ujar Toto masuk ke dalam kamar. Lama banget lu, udah lapar ini, ujar Midun. Maaf. Mereka berempat akhirnya makan sambil sesekali bercanda. Saat pukul 12 malam, Rian terbangun karena ingin buang air kecil. Rian melewati kamar Ikar, CS. Yang sayup-sayup, Rian mendengar suara bisik-bisik. Karena penasaran, Rian kemudian mendekatkan pintu ke kamar Ikar CS. Mendengarkan suara-suara itu. Jangan-jangan mereka bawa perempuan kemari, batin Rian seraya menjauhi pintu. Keesok harinya mereka bersiap-siap berangkat kerja sambil menunggu bus karyawan. Kar, ngapain lu tadi malam bisik-bisik gak jelas? Tanya Rian. Seraya duduk di sebelah Ikar. Hah? Tadi malam jam berapa Yan? Tanya Ikar dengan raut wajah kebingungan. Jam 12, pas gue lihat kamar kalian, gue kira kalian bawa perempuan, ujar Rian. Enak aja lu, jam 8 malam gue udah tidur. Gue juga gak bangun jam 12, apalagi bawa perempuan. Salah dengar kali lu, ujar Ikar. Nah tuh, bus sudah datang, ayo kita berangkat, ujar Toto mengejutkan teman-temannya. 2 bulan berlalu, sudah beberapa hari Rian jalan-jalan ke desa yang dekat dengan mes mereka. Rian pun sudah akrab dengan gadis-gadis desa itu. Bahkan ada janda muda yang selalu membawakan makanan untuk Rian dan teman-temannya. Tapi ada sebuah rumah kayu yang amat sangat menarik perhatian Rian. Karena rumah kecil itu setiap hari, bahkan setiap malam selalu didatangi orang-orang yang berbeda, laki-laki maupun perempuan. Toh, itu rumah kok sering didatangin orang-orang. Kenapa toh? Tanya Rian saat mereka berjalan melewati rumah itu. Itu rumah yang pernah gue ceritain sama kalian. Rumah itu pemilik dukun saktian. Jangan coba-coba ke sana loh, bisik Toto. Oh, malam itu mereka kedatangan Binoy di mes mereka. Seperti biasa, Binoy ini janda muda selalu membawakan makanan untuk Rian dan teman-temannya. Noy, lama gak kelihatan, kemana aja lu? Rian nyariin tuh, ujar Ikar seraya tertawa kecil. Rian hanya tersenyum, namun matanya tetap tertuju kepada sebuah novel di tangannya. Binoy tersenyum. Ini aku bawain makanan untuk kalian, ujar Binoy seraya menyerahkan makanan kepada Rian. Rian mengambil rantang itu dari tangan Binoy. Terima kasih ya, ujar Rian tersenyum. Dengan wajah memerah, Binoy mengangguk. Ya sudah kalau begitu, aku pulang dulu ya, ucap Binoy tersenyum. Wah, jangan pulang sendiri. Ini kan malam Jumat. Takutnya hantu pada gentayangan, Noy, ujar Ikai menakut-nakuti. Iya loh, bener loh. Lebih baik kamu tidur di sini aja, saut Midun. Kalian ini apa-apaan sih?
ujar Rian menatap satu persatu teman-temannya. Kalau kamu takut, aku akan mengantarmu pulang, ujar Rian menatap Binoy. Tunggu sebentar, aku ambil baju dulu, ujar Rian sembari masuk ke dalam kamar. Ayo, ujar Rian. Rian berjalan di samping Binoy. Makasih ya Yan, ujar perempuan itu. Untuk apa? Ya mengantarku. Oh iya gak apa-apa kok. Aku sekalian mau beli rokok juga. Yan, aku boleh nanya sesuatu nggak? Apa? Kamu udah punya pacar belum? Tanya Binoy menatap wajah Rian. Sesaat Rian menatap wajah Binoy lalu menatap lurus ke depan. Sudah, jawab Rian. Tapi kata teman-teman kau belum punya pacar, ujar Binoy. Tahu apa mereka tentang diriku? Apa kau tidak tertarik dengan salah satu perempuan di sini? Tanya Binoy. Entahlah. Aduh, kenapa? Tersandung akar pohon ini aku. Ya sini aku bantu, ujar Rian membantu Binoy berdiri. Setelah Binoy berdiri, Rian baru sadar kalau mereka sedang berada di depan rumah kecil kediaman dukun ilmu hitam itu. Rian menoleh ke arah rumah itu. Nampak seorang laki-laki tua sedang mengawasi mereka berdua. Ayo Noy, ayo cepat, ujar Rian menarik tangan perempuan itu. Kau kenapa Yan? Tanya Binoy. Dia memperhatikan kita, lebih tepatnya memperhatikanmu. Makanya lain kali jangan memakai pakaian seperti ini, apalagi melewati jalan sepi seperti ini, ujar Rian memberikan sarungnya dan menyelimuti tubuhnya. Wajah perempuan itu terlihat senang karena diperhatikan seperti itu oleh Rian. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian mereka sampai di depan rumah Binoy. Mampir dulu sebentar ya. Kamu pasti capek kan? Di luar saja. Di dalam ada orang tua aku ya. Gak apa-apa kok. Rian mengikuti masuk ke dalam rumah. Kenapa dikunci? Tanya Rian. Gak apa-apa. Kamu mau minum apa Yan? Ujar perempuan itu. Terserah sajalah, jawab Rian. Sesaat kemudian Binoy kembali dengan membawa segelas kopi. Silakan diminum Yan, ujar Binoy tersenyum seraya duduk di sebelah Rian. Yan, aku tahu tentang kisah masa lalumu itu loh, ujar Binoy. Tentang apa? Tentang kekasihmu yang meninggal setelah dirampok dan diperkosa. Aku turut berduka ya Yan, ujar Binoy. Saat mendengar ucapan Binoy, Rian menunduk sedih. Terbayang kekasihnya yang tentu sudah tiada itu. Kamu harus melupakannya Yan. Kamu harus bangkit lagi. Kamu tidak boleh membelenggu dirimu dalam kesedihan seperti ini. Masa depanmu masih panjang Yan, ujar Binoy seraya merangkul Rian. Sudah pernah aku coba, tapi tidak pernah berhasil, jawab Rian pelan. Mungkin kamu membutuhkan seorang di sampingmu untuk membantu melupakan mantan kekasihmu itu Yan, ujar Binoy memeluk Rian. Maaf, aku harus pulang, ujar Rian. Jangan sok suci kamu Yan. Mana mungkin kamu tidak bisa melupakan seorang wanita kalau memang kamu tidak ketagihan dengan permainannya, ujar Binoy menahan Rian keluar. Jangan bicarakan tentang kasihku lagi. Saya peringatkan, bentak Rian. Ayolah Rian, ayo. Perempuan itu seraya memegang tangan Rian. Cepat buka pintu ini atau harus kubuka dengan paksa, bentak Rian saat itu. Dengan wajah kesal, Binoy membuka pintu. Setelah itu Rian bergegas keluar rumah. Di tengah jalan Rian bertemu dengan lelaki tua yang dilihatnya tadi. Rian bergegas berlari melewati orang tua ini. Wajahnya seperti tidak senang melihat Rian. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya dia sampai di mes dengan nafas ngos-ngosan. Kenapa kamu Yan? Tanya teman-temannya yang masih berkumpul di luar rumah. Gak apa-apa, jawab Rian singkat. Keesok harinya hujan turun amat sangat deras. Hari ini kita off ya, ujar Toto. Rian yang mendengar itu bergegas kembali ke tempat tidur dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal. Beberapa saat kemudian Rian tertidur pulas. Tapi tidak lama kemudian Wewen membangunkan Rian. Yan, bangun Yan.
Tuh, dicariin Binoy tuh, ujar Wewen seraya menepuk lengan Rian. Ah, lu suruhlah dia pulang, bilang gue lagi sakit, ujar Rian seraya menepis tangan Wewen. Sesaat kemudian ada seseorang yang mengelus tubuh Rian dari luar selimutnya. Apalagi sih Wen, bentak Rian seraya membuka selimutnya. Dan setelah Rian tahu siapa yang ada di sampingnya, Rian langsung melompat turun dari tempat tidurnya. Mau ngapain lagi di sini? Tanya Rian kaget melihat Binoy ada di tempat tidurnya. Aku mau mengembalikan sarungmu Yan dan mengantarkan makanan ini untukmu, ujar perempuan itu. Aku sudah makan, berikan saja ke teman-temanku yang di sebelah itu. Iya Yan, sama sekalian aku mau minta maaf atas kejadian semalam ya, ujar perempuan itu menunduk. Iya, ya gak apa-apa. Asal lain kali jangan begitu lagi ya. Ya sudah pulanglah, aku mau tidur. Sepertinya memang semua laki-laki menjauhi aku, termasuk kamu. Sebegitu hinanya kah aku di mata laki-laki, isak perempuan itu. Bukannya begitu, aku tidak pernah memandang kau hina. Cuma sekarang aku hanya ingin tidur, ingin istirahat itu saja, ujar Rian. Andai aku bisa memilih, aku pun tidak ingin menjadi janda. Aku tidak ingin dianggap perempuan yang tidak bisa membina rumah tangga. Tapi andai ku tahu betapa sakitnya dulu saat aku disiksa oleh suamiku, dipukul, ditampar, bahkan hampir dibunuh, isak perempuan itu. Astaga, memangnya aku pernah menyinggung statusmu atau kehidupanmu? Aku tidak pernah menilai seseorang hanya dari statusnya kan? Aku berteman dengan siapa saja dan aku tidak pernah membeda-bedakan mereka, ujar Rian seraya menggaruk kepalanya. Yang terdengar saat itu hanya isak tangis. Ya sudah, kalau begitu aku minta maaf kalau memang aku ada salah sama kamu, ucap Rian lembut. Aku juga minta maaf atas kejadian semalam ya, ucap Bino. Ya sudah lupakan, ujar Rian sembari berjalan keluar kamar. Yan, mau kemana kamu? Mau ke WC, memangnya kenapa? Tanya Rian kesal. Nggak apa-apa, habis itu langsung dimakan ya. Rian hanya mengangguk. Sesaat kemudian Rian masuk ke dalam kamarnya. Di sana masih ada Binoy. Ini makanannya, dimakan dulu, ujar Binoy lagi. Rian mengambil kursi dari luar kamarnya, lalu duduk di dekat pintu. Binoy memberikan mangkuk yang berisi juhu umbut munau. Rian mengambil mangkuk itu. Sesaat setelah berada di tangan Rian, mangkuk itu pecah. Isinya berbusa dan menghitam. Rian menatap lengat ke arah perempuan ini. Sekarang, keluar kamu dari sini, ujar Rian. Yan, dengarkan penjelasanku dulu, ujar perempuan itu. Keluar. Perempuan itu segera keluar berlari menangis. Rian menghela nafas lega. Beberapa saat kemudian, teman Rian berkumpul di depan kamar. Kenapa Yan, kenapa? Kau memperkosa anak orang ya? Tanya Ikar. Brengsek lu. Lihat ini, dia coba-coba sama gua. Gara-gara tadi malam, gua pulang gak pamit mungkin ya. Rian menunjuk mangkuk dan makanan yang sudah seperti kotoran itu. Itu racun apa guna-guna Yan? Tanya Wewen. Entahlah, gimana tuh biar tahu kalau makanan yang ada racunnya sama enggak? Tanya Toto. Gua ketuk bawah mangkuknya. Kata guru gua kalau makanan itu ada isinya, atau di sini bukan isi daging ya, maksudnya isi itu kayak hal-hal mistis. Pasti mangkuk itu bakalan pecah dan makanannya akan berubah warna dan bau, ujar Rian saat itu. Ajarin gua dong, gua juga takut jika sesuatu ada orang yang ngeracunin aku, ujar Midun. Gua gak bisa, kalau kalian mau ikut belajar ya harus sama guru gua, ujar Rian. Setelah kejadian itu mereka tidak pernah melihat lagi atau bertemu dengan Binoy. Semuanya berjalan seperti biasa. Dan hari itu Rian sedang libur kerja. Dia sendirian di mes karena temannya pulang desa masing-masing. Rian hanya menitipkan uang untuk orang tuanya, sementara Rian lebih memilih sendirian di dalam mes. Malam itu rintik-rintik hujan mulai turun.
Rian bermaksud keluar mes untuk membeli rokok dan makanan. Rian mengunci pintu lalu berjalan di bawah rintik-rintik hujan itu memakai payung. Dan hanya memakai jaket, kain, dan topi. Di tengah jalan, tepatnya di dekat rumah kecil milik dukun hitam itu, Rian mendengar suara teriakan seorang wanita. Mungkin itu suara Kamben Mana, batin Rian berusaha mengacuhkan suara itu. Rian bergegas melewati rumah itu, namun suara gedoran pintu dari dalam itu membuat Rian berhenti tepat di depan rumah itu. "Tolong! Tolong! Jangan! Tolong!" Teriakan itu semakin keras. Teriakan suara berserta desak tangis. Rian bergegas berlari menaiki tangga rumah itu. Lalu dengan sekali tendang keras disertai tenaga, pintu itu roboh. Rian melihat pemandangan yang amat sangat menyayat hati. Ada seorang gadis setengah telanjang sedang dicumbu oleh seorang lelaki tua. Melihat apa yang terjadi di depannya, seketika teringat kejadian yang menimpa kekasihnya itu. "Bangsat kau tua bangka, iblis setan!" teriak Rian seraya menyerang lelaki itu. Rian menarik lelaki tua itu hingga tersandar di dinding. Dengan amat sangat marah, Rian menghajar laki-laki tua itu tanpa ampun. Tendangan dan tinju Rian tepat mengenai tubuh laki-laki tua itu. Rian melempar laki-laki tua itu ke tanah. Dengan membelakangi gadis itu, Rian melepaskan jaket dan celana panjangnya lalu memberikan pakaiannya kepada gadis itu. "Pakailah, jangan sampai orang lain melihatmu telanjang seperti ini," perintah Rian pada gadis itu. Setelah itu, Rian bergegas turun ke tanah mencari dukun cabul itu. Tapi di sana sudah tidak ada. Rian mengelilingi rumah itu namun tidak ada siapa-siapa di sana. "Bangsat, seharusnya dia tadi tidak bisa kabur," ujar Rian kesal. Lalu Rian bergegas menaiki rumah itu lagi. Gadis itu terlihat gemetar melihat Rian yang hanya memakai celana pendek dan kaos pendek. "Tenang, aku tidak akan berbuat macam-macam sama kamu," ujar Rian. "Rumahmu di mana? Biar aku antar pulang," ujar Rian ramah. Gadis itu hanya diam menunduk. "Apa kamu takut padaku? Aku bukan orang jahat. Sebenarnya aku ingin membeli rokok dan makanan. Tapi saat aku melewati rumah ini mendengar teriakanmu dan aku masuk lalu menghajar laki-laki tua bangka itu," ujar Rian saat itu. Rian kemudian berusaha menjelaskan sejadi-jadinya. "Aku bersungguh-sungguh ingin mengantarmu pulang. Jadi di mana rumahmu?" tanya Rian. Aku tidak mau pulang," ujar gadis itu. "Kenapa tidak mau pulang? Apa kamu takut jika nanti dimarahi orang tuamu karena pakaianmu sudah seperti ini?" tanya Rian. "Lalu gimana?" tanya Rian. Gadis itu kembali menggeleng. "Ya sudah, lebih baik kita keluar dari sini dulu. Nanti kita pikirkan lagi. Kau mau diantar kemana?" Rian membawanya ke warung yang beranjak lumayan dari situ. Rian membelikannya makanan dan baju perempuan. "Pilihlah baju yang kau suka," ujar Rian dengan tangan gemetar. Gadis itu mengambil baju dan celana panjang. "Dari mana gadis ini, Yan? Apa dia adikmu?" tanya ibu pemilik warung. "Memangnya ibu tidak kenal dengan gadis ini?" tanya Rian. Ibu pemilik warung itu menggeleng. Lalu Rian menceritakan tentang gadis itu. "Astagfirullah, Yan. Semoga kau dilindungi sama Allah ya, Yan. Semoga tidak terjadi apa-apa sama kamu," ujar ibu pemilik warung itu. Menyentuh lengan Rian, Rian tersenyum kecut. "Jika memang sudah takdirku, apalah dayaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudku hanya ingin menolong itu saja kok," jawab Rian. Gadis itu memberikan baju itu pada Rian. "Yan, ini." "Sekarang bagaimana?" tanya Rian kepada gadis itu. "Aku tidak berani pulang." "Ya Tuhan, aku sudah mengantuk. Kalau untuk menemanimu jalan-jalan sampai pagi, aku tidak kuat, dingin dan ngantuk." "Kalau kau memang percaya, kau boleh ikut ke mes. Teman-temanku semua pulang. Jadi di ranjang di kamar itu ada 3 yang kosong. Kau bisa tidur di salah satunya,"
Kau tidak usah khawatir, aku tidak akan berbuat jahat padamu, ujar Rian. Gadis itu mengangguk. Mereka berjalan menuju mes. Kita jalan di sini saja, walaupun agak banyak rumput, tapi di sini aman. Kau tidak akan melihat rumah iblis itu lagi, ujar Rian menuntun gadis itu ke jalan yang langsung sampai di belakang mes. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai di belakang mes. Dengan hati-hati Rian membantu gadis itu agar tidak jatuh. Lalu setelah sampai di depan kamar Rian, segera membuka pintu kamar mes. Ayo masuk, kau boleh pilih tempat mana yang kamu suka, ujar Rian. Aku di atas saja, ujar gadis itu. Rian kemudian mengangguk dan mengambil 2 piring dan mangkuk. Makanlah dulu, ujar Rian seraya meletakkan makanan itu ke dalam piring. Kamu? Tanya gadis itu. Aku udah makan. Tadi aku cuma mau beli rokok aja sama camilan, ujar Rian. Kalau boleh tahu, kamu itu sebenarnya ngapain di rumah dukun itu? Tanya Rian. Kata temanku, dukun itu sakti. Lalu aku mau mencoba ke sana untuk menyatukan kedua orang tuaku lagi. Kata dukun itu, aku harus menunggu sampai malam hari. Dan ternyata dukun itu ingin berbuat jahat padaku. Aku malu sekali, ujar gadis itu mulai terisak. Ya sudahlah, kau ganti saja bajumu. Itu ada dapur kosong. Kalau WC ada di luar, di sebelah kamar yang ada di ujung itu. Kalau kau ingin buang air, bangunkan saja aku. Nanti aku awasi dari pintu kamar ini. Gadis itu mengangguk. Terima kasih ya, kamu sudah sangat baik padaku. Padahal kita tidak saling kenal. Rian tersenyum lalu merebahkan tubuhnya membelakangi gadis itu. Sekitar jam 3 malam Rian terbangun karena merasa perutnya sangat sakit. Sakitnya kayak jalan bolak-balik dari dada sampai perut. Seketika Rian mual. Rian ke dapur. Sesampai di dapur, Rian muntah-muntah. Darah hitam kental dan berbau busuk. Ujar Rian seraya masuk ke dalam mencari air dalam tasnya. Rian terus muntah darah hitam kental dan berbau busuk itu hingga spraynya basah oleh darah yang dia muntahkan. Wajah Rian mendadak pucat, tangannya mulai gemetar. Ya Allah, kamu kenapa? Pekik gadis itu. Tolong carikan air di dalam tasku, cepat, ujar Rian. Gadis itu bergegas turun dan mencari air di dalam tas. Nggak salah airnya nih. Kok dikit begini? Aku ambilin dari dapur aja ya. Tidak usah, aku hanya membutuhkan air itu, ujar Rian berusaha berdiri. Tubuhnya semakin lemah dan seluruh tubuhnya gemetar. Prak! Rian terjatuh dan menggigil di lantai. Gadis itu berlari ke arah Rian, meletakkan kepala Rian di pangkuannya dan meminumkan air di botol kecil itu. Setelah air itu masuk ke dalam mulut Rian, tiba-tiba tubuh Rian mengejang dan sesaat kemudian terbatuk-batuk. Dia memuntahkan sesuatu lagi, kepala ayam hitam yang amat sangat busuk. Dan ada cairan yang berbau amat sangat bau keluar dari mulut Rian. Danur, pekik gadis itu seraya menutup mulutnya. Setelah semua cairan itu keluar, Rian terkapar tak sadarkan diri. Keesok harinya, Rian bangun dengan wajah amat sangat pucat. Syukurlah kalau kamu sudah bangun. Aku sangat takut melihat kejadian tadi malam, ujar gadis itu seraya membersihkan tubuh Rian. Rian berusaha bangun, namun ditahan oleh gadis itu. Jangan kemana-mana dulu, ujar gadis itu. Rian merasa tidak enak dengan apa yang terjadi semalam. Dia bangun bermaksud untuk membersihkan bekas muntahannya. Kau yang membersihkannya? Tanya Rian. Iya, gak apa-apa kok. Yang penting kamu istirahat aja dulu. Ya sudah, makasih ya. Seharusnya aku yang berterima kasih. Dan aku juga minta maaf karena kamu jadi sakit seperti ini. Ini bukan salahmu. Memang dukunnya saja yang keterlaluan, ujar Rian. Oh iya, dari semalam kita belum berkenalan ya. Namaku Rian. Namamu siapa? Aku Diang. Rian tersenyum ke arah Diang.
Seharian Diang mengurus Rian dengan penuh perhatian. "Diang, apa kau tak ingin pulang?" tanya Rian sore itu. "Bagaimana aku pulang kalau keadaanmu seperti ini? Aku akan tetap di sini sampai kamu sembuh," ujar gadis itu. Rian tersenyum kecut, matanya menatap langit. "Ucapanmu itu mengingatkanku pada seseorang," ujar Rian sembari membayangkan wajah kekasihnya. "Semua orang akan berkata begitu, Yan, apalagi terhadap orang yang sudah menolong kita," ujar gadis itu. Rian kemudian tersenyum. "Andai tidak ada kamu, entah apa yang terjadi padaku malam itu. Mungkin aku sudah kehilangan kesucianku," ucap gadis itu. "Sudahlah, sudah, jangan dipikirkan. Aku harus mempersiapkan semuanya agar nanti malam tidak seperti ini," ujar Rian seraya mengeluarkan peralatannya dan menggelarnya di lantai. Setelah semua keperluannya tersusun rapi, Rian mengganti pakaiannya dengan pakaian serba hitam. Konon hitam itu nggak bisa dilihat oleh mata dukun atau makhluk halus. "Yan, untuk apa ini semua? Kamu bukan dukun santet kan?" tanya Diang heran. "Kamu ini bisa aja, Yang. Mana mungkin aku dukun santet? Nggak akan tega aku tuh membunuh orang. Apalagi membunuh orang yang sama sekali tidak bersalah padaku. Kecuali..." Rian enggan meneruskan kalimatnya. Pikirannya melayang ke beberapa tahun lalu saat dia memenggal kepala perampok. "Kecuali apa, Yan?" tanya gadis itu. "Kecuali itu terpaksa," ujar Rian. "Kamu pakai ini ya? Takutnya kamu nanti juga kena. Soalnya kamu kan udah di sini dan aku juga masih belajar," ujar Rian seraya menyerahkan gelang hitam pada Diang. "Yan, hati-hati ya," ucap Diang khawatir. Rian kemudian membalas dengan tersenyum, "Iya ya, tapi andaikan aku kalah, tolong telepon keluargaku. HP-nya ada di situ," ujar Rian berpesan seraya menunjuk handphonenya yang berada di dekat bantalnya. "Jangan bicara begitu dong, Yan. Kamu orang baik, kamu gak akan mati kok," isak Diang. "Yaudah, sudah, jangan menilai orang hanya dari luarnya saja. Kamu cuma tahu aku, masa laluku. Andai kau tahu, mungkin kau pun akan berpikir aku adalah orang paling jahat di muka bumi ini dan juga paling brengsek," ujar Rian dengan tertawa kecil. Dian pun tersenyum. "Gak percaya aku." "Ya sudah, terserah kamu aja, Yan," panggil Dian. "Ya, gak jadi deh, takut kamu tersinggung," ujar Dian. "Gak akan, santai aja. Aku udah terbiasa kok sejak kecil dihina-hina, diejek-ejek. Jadi tenang aja. Masih sakit tapi masih bisa aja kamu bercanda," ujar Diang tersenyum. "Emang itu kenyataannya. Dijauhi teman-teman satu sekolah, dihina, diejek, itu udah hal yang biasa bagiku," ujar Rian tersenyum. "Kamu hebat ya. Aku aja beberapa kali pernah mencoba bunuh diri karena masalah orang tuaku," ujar Diang. "Aku juga pernah mengalami masa-masa yang amat sangat sulit di hidupku saat harus berjuang melawan rasa bersalahku pada kekasihku yang meninggal setelah diperkosa dan keluarganya dirampok. Bahkan sampai sekarang rasa bersalah itu masih ada," ujar Rian meneteskan air mata. "Makanya saat aku melihat kau hendak diperkosa, aku tidak bisa menahan emosiku. Kekasihmu beruntung bisa mendapatkan lelaki sepertimu yang sangat mencintai dia dengan tulus. Pasti dia sangat cantik, ya," ujar dia. "Gak seberuntung kelihatannya," ujar Rian menunduk mengingat kejadian di malam itu saat dia merenggut kesucian kekasihnya. "Kok gitu?" tanya dia. Gak apa-apa, Yan, kalau boleh aku ingin melihat foto kekasihmu itu. Boleh ya. Aku bahkan tidak punya satu pun dari foto itu. Walaupun aku tidak melihat fotonya, tapi aku yakin dia itu cantik sekali ya, Yan," ujar Diang sambil tersenyum. "Tidak juga, tapi dia memiliki hati yang amat sangat baik dan lembut. Bahkan saat aku melakukan hal gila pun, dia masih bisa memaafkanku. Dia perempuan yang memberikan aku sejuta kebahagiaan, tidak seperti perempuan-perempuan yang pernah aku temui." "Memangnya dia itu kekasihmu yang keberapa, Yan?" "Yang pertama."
Lalu wanita-wanita yang kau temui sebelum dia? Tanya dia. Teman, sama seperti perempuan-perempuan di desa ini, mereka hanya teman. Aku tidak berniat untuk memacari mereka. Kenapa? Karena aku takut. Takut kenapa sih, Yan? Apa menurutmu kami perempuan adalah sosok makhluk menyeramkan? Tanya Diang seraya memperagakan sosok makhluk yang menyeramkan. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Kalau itu sih keterlaluan. Lalu apa? Mereka terlalu berlebihan. Maksudnya, tidak hanya sekali atau dua kali, tapi sering perempuan-perempuan yang entah menyukaiku atau tidak, mereka sering memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak diperlihatkan pada siapapun. Selain suaminya nanti, tujuannya hanya untuk membuatku tertarik. Ya, walau sejujurnya aku memang tertarik melihat hal itu, tapi hanya sebatas itu, tidak ada cinta. Di sini pun aku pernah mengalami hal yang sama, ujar Rian. Wah, berarti kau incaran kamben mana ya, Yan ya? Soalnya kau kan masih perjaka, ujar Diang seraya mengecilkan suaranya. Kamu salah, aku bukan perjaka, ujar Rian. Loh, tadi katanya, dulu aku pernah memperkosa kekasihku, ujar Rian. Maksudnya gimana sih, Yan? Aku kok bingung. Rian menceritakan secara detail tentang kejadian dulu. Sebenarnya dia tidak mau, tapi aku memaksanya karena aku takut kehilangan dia. Karena saat itu statusnya adalah istri orang, ujar Rian saat itu. Dan ternyata aku memang benar-benar kehilangannya untuk selama-lamanya. Aku ikut sedih, jalan cinta kalian harus seperti itu, ucap Diang. Rian tersenyum. Semoga kau mendapatkan pengganti dia lagi ya, Yan. Iya, amin, semoga saja. Tidak perlu cantik, yang penting dia bisa membuat masakan kesukaanku. Memang yang kau suka apa, Yan? Juhu umbut uwe. Ya, makanan itu aku suka banget. Kau ini ada-ada aja. Anak kecil pun bisa membuatnya, Yan, ujar Diang tertawa terbahak-bahak. Aku serius loh. Awalnya aku tidak suka, tapi setelah dia yang memasak, entah kenapa aku malah sangat menyukai juhu umbut uwe itu. Dia mencari umbutnya sendirian, memasaknya juga sendiri, tapi rasanya itu membuatku suka. Biasanya kan umbut uwe itu pahit ya, tapi kalau dia yang masak rasanya itu manis dan enak. Wah, kalau itu sulit, Yan. Sama aja seperti membuat asam menjadi madu. Iya ya, kau benar. Bahkan ibuku saja tidak bisa membuat umbut uwe menjadi manis. Iya. Tapi andaikan ada temanmu yang bisa membuatnya, bagaimana? Apa kau akan menikahinya? Tanya Diang lalu tertawa. Mending nikah sama nenek-nenek aku daripada nikah sama yang punya pedang juga. Yan, aku memasak dulu ya, ujar Diang. Rian kemudian mengangguk. Setelah Diang ke dapur, Rian mengambil sesuatu dan membawanya keluar rumah. Menanam sesuatu tepat berada di depan rumah. Setelah itu Rian mencuci tangannya dan masuk ke kamar. Membaringkan tubuhnya di tempat tidur itu, Rian memikirkan yang terjadi kepadanya kemarin. Secara tidak sadar, Rian sudah mengingkari janji pada Inai dan Amai untuk tidak ikut campur dengan masalah orang lain. Dan sekarang dia harus menerima serangan santet dari dukun itu. Yan, kamu mau makan sekarang? Tanya Diang mendekati. Yan, Yan, ujar Diang seraya menepuk lengan Rian. Kenapa? Tanya Rian menatap. Kamu mau makan sekarang, biar aku suapin. Nanti aja, aku bisa sendiri kok. Kalau kamu mau makan aja dulu. Kalau begitu, aku duluan ya, ujar Diang yang dibalas anggukan oleh Rian. Masih jam 7, masih punya waktu untuk tidur, batin Rian. Rian mencoba menjamkan mata. Yan, boleh pinjam handukmu nggak? Aku ingin mandi. Sekalian pinjam bajumu ya, boleh? Memangnya kemarin itu kenapa kau tidak mengambil 2 atau 3 lembar baju? Ujar Rian.
seraya memberikan baju dan celana yang ada di dalam lemari dekat tempat tidurnya. Mana berani aku. Ya sudah, ambil ini. Maaf ya, bajuku mungkin agak kebesaran untukmu. Dia berjalan ke kamar mandi. Setelah itu Ryan mengambil bukunya dan mulai membaca. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam kamar. Ryan melompat bangun dan berlari menyusul arah teriakan. Yang, kau baik-baik aja, Yang? Aduh, ada binatang yang menggigitku. Ular atau apa? Tidak tahu, di sini gelap. Aku tidak bisa melihatnya. Ya udah cepat keluar dari situ. Aku takut. Ryan mendobrak pintu kamar mandi itu. Dia duduk di sudut kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu memang gelap karena lampunya mati. Jangan di sini, Yan. Aku tidak pakai apa-apa, ujar dia. Di mana handukmu? Tanya Ryan berusaha mencari handuk. Di dinding. Yaudah dah, ini pakai. Nanti kuobati lukamu. Dia memegang pundak Ryan berjalan keluar kamar dengan kaki yang pincang. Setelah sampai di dalam kamar, Diang duduk dengan tubuh gemetar di ranjang. Diang memperlihatkan kakinya. Di sini, ini sepertinya digigit kelabang besar, ujar Ryan seraya menyelut rokoknya. Setelah beberapa hisapan, Ryan mendekatkan ujung rokok yang masih menyala itu kepada luka gigitan kelabang. Kau mau apa, Yan? Tanya Dian takut. Mengeluarkan racunnya. Aku tidak punya cara lain selain ini. Tidak akan sakit kok, percayalah. Ya udah baiklah, tapi pelan-pelan ya, ucap Dian seraya menutup mata. Bagaimana? Masih sakit? Sudah berkurang, makasih ya. Ya udah, aku pun sering digigit kelabang atau kalajengking. Bahkan pernah aku digigit ular. Ular? Iya, tapi pihak itu tidak berbisa. Gigitannya tidak mengakibatkan kematian. Oh, gitu ya. Udah dulu ceritanya ya. Kita terusin di hari besok, di part kedua. Terima kasih buat penulis Insun Burung. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa komentar momen apa yang seru, dan juga sisipkan dari mana asal kota kalian. Terima kasih. Support terus untuk direkam agar setiap hari upload menemani teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.